Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The honorable of the lecture, all of my friends and the audience. Thank you for your attention, for giving me a chance and time, so make me more interesting to me deliver a presentation in front of you. I hope today all of you have a good mood and good condition too. Well, my name is Andian Cesar Aulia Rosadi, such as a moderator of this meeting, and my partner's name is Mufadli Ashari. We're going to get the point of our meeting. So, the meeting is talking about pelestarian kebudayaan sebagai identitas nasional. So, at the first time, Mufadli will explain you about our presentation today. Well, I think time is yours. Okay, I will explain the presentation structure. The first is, what is a culture? And then, Indonesian culture is claimed by other countries. And what's the problem factor? What's the solution? Dan apa upaya pemerintah dalam melestarikan warisan budaya? And the last is conclusion. What is culture? Culture is the characteristic and knowledge of a particular group of people, encompassing language, religion, cuisine, social habits, music, and arts. Edward W. Taylor mengatakan bahwa kebudayaan sebagai keseluruhan yang rumit yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan semua kemampuan dan kebiasaan yang didapat manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan Indonesia bisa juga dikatakan semua budaya yang terdapat di wilayah Indonesia. Berbagai klaim dilontarkan. Misalnya masyarakat Indonesia yang beragam menghasilkan corak budaya yang beragam pula. Namun semakin hari, banyak kebudayaan Indonesia yang diklaim oleh negara lain, seperti Malaysia. Tercatat dari tahun 2007 sampai 2012, Malaysia telah mengklaim 7 budaya Indonesia. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Windu Nurhayati, yang menjabat saat itu menyebutkan bahwa klaim Malaysia terhadap budaya Indonesia dimulai dari November tahun 2007 terhadap Reok Ponorogo. Desember 2008, klaim atas lagu Rasa Sayange dari Maluku. Tari Reok Ponorogo dari Jawa Timur yang diklaim oleh Malaysia, kain ulos yang diklaim Malaysia, dan masih banyak yang lain. Hal semacam itu merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam menjaga kebudayaan Indonesia. Okay, thank you Fadli for the explanation, where I'm going to continue the materials. Okay, we're going to talk about problem factor. Problem factor. There are several factors that lead to claim of Indonesian culture by other countries. First, claim of Indonesian culture by Malaysia. Actually, there's many factors of claim of Indonesian culture by Malaysian. For example, due to the similarity between ethnic groups and races of Indonesian and Malaysian people, the community development factor, which in fact form the Malay race, for example like Javanese, Minang, Bugis, Mandailing, which originally came from Indonesian and then immigrated to Malaysian, which previously broke the original Indonesian culture and then introduced it to the public throughout the Malaysian state. The factor of Indonesian art exhibition in Malaysia, which inadvertently also teach Indonesian culture in detail to Malaysians who are interested in the culture of the Indonesian state. Di sini posisinya Malaysia sangat tertarik dengan budaya Indonesia. Sedangkan kita yang memiliki the owner of the culture kurang mengerti akan budaya sendiri, namun budayawan Malaysia mengerti dan paham akan seluk-beluk kebudayaan negara Indonesia, khususnya Melayu. Seharusnya kita
kita sebagai bangsa Indonesia minimal tahu contoh khusus daerah Jawa Tengah mengerti akan budaya Jawa Tengah. Tetapi penyampaian info di kaca internasional lebih luas dan terperinci dibandingkan pengetahuan dalam negeri sendiri. Selain itu, kesamaan ras yang mungkin mengakibatkan adanya ideologi bahwa Indonesia dan Malaysia itu satu di mata orang-orang Malaysia. Jadi, kepemilikan budaya pun disamakan. Intinya antara Indonesia dan Malaysia itu sama, semua jadi mengklaim itu tidak salah di mata Malaysia. Faktor awal lahirnya negara Indonesia dengan Malaysia beranggapan bahwa antara Malaysia dengan Indonesia itu lebih tua Malaysia. Jadi Malaysia berhak mengklaim kebudayaan Indonesia karena mereka beranggapan kebudayaan Indonesia ada karena kebudayaan Malaysia. Jadi asal-usul kebudayaan Indonesia berawal dari Malaysia. Begitu pemahaman dari mereka. Second factor is the climate factor due to globalization. Well, the era of globalization, of course, will affect the cultural dynamics in each country, especially in Indonesia. This can be felt and is very prominent today. So, about free of culture that enters from various streams of life, friendly personalities are also very supportive of the inclusion of these various cultures. Plus, our younger generation seems bored with the culture they consider ancient. However, the inclusion of the culture from outside often has a bad impact on this nation. For example, misalnya seperti budaya berpakaian, gaya hidup atau lifestyle, segi iptek maupun adat istiadat. Kesemua itu berdampak sangat buruk dan dapat dengan mudah menggeser budaya asli yang ada di Indonesia. The third factor is awareness of the younger generation of the importance of culture. Well, to maintain culture, a strong awareness is needed, not only acknowledging but must participate in culture preservation. From this awareness, effort will emerge to protect the indigenous culture of the region, so that it will remain intact. Thus, it is impossible to be recognized by other countries. The fourth factor is population movement. Currently, many Indonesians work abroad. In fact, many who have settled there have become citizens of the country where they live. This movement did not rule out the culture shift, but budaya-budaya dari Indonesia pasti ada yang diterapkan di negara lain, tempat mereka bekerja. Inilah yang menyebabkan keinginan negara lain untuk mengakui budaya Indonesia, karena mereka menganggap budaya itu sudah biasa mereka lihat di negaranya. The fifth factor is the government does not pay much attention to the national cultural wealth. Well, the fact one of the art from East Java, namely Reok Ponorogo, had become a dispute over ownership with the Malaysian side, even though the name alone is clear that it belongs to Indonesia. Sebenarnya hal itu bisa disiasati dengan mendaftarkan hak cipta budaya, supaya dunia internasional mengakui atas kepemilikan budaya Indonesia. Kemudian kurangnya sarana untuk menampilkan budaya asli Indonesia kepada masyarakat luas. Ini bukanlah masalah yang kecil, melainkan masalah yang menyangkut ciri khas bangsa kita. Harusnya segera diatasi agar tidak ada lagi budaya kita yang diambil oleh pihak luar. Okay, next topic, we're going to talk about solution of this problem. Maintaining and preserving Indonesian culture can be done in various ways. There are two ways that people can do, especially as the younger generation. In supporting cultural preservation and participating in preserving local culture. That is two ways. First is cultural experience and second is cultural knowledge. Okay, first is culture experience atau pengalaman budaya. Jadi, pengalaman budaya merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke dalam sebuah pengalaman kultural. Contohnya, jika kebudayaan tersebut berbentuk tarian, maka masyarakat dianjurkan untuk belajar dan berlatih dalam menguasai tarian tersebut dan dapat dipentaskan setiap tahun dalam acara-acara tertentu atau diadakannya festival-festival. Dengan demikian, kebudayaan lokal tersebut akan selalu dapat dijaga kelestariannya.
Yang kedua adalah culture knowledge atau pengetahuan dalam berbudaya. Ini merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalkan ke dalam banyak bentuk. Tujuannya adalah untuk edukasi ataupun untuk kepentingan pengembangan kebudayaan itu sendiri dan potensi kepariwisatawan. Dengan demikian, para generasi muda dapat memperkaya pengetahuannya tentang kebudayaan sendiri. Selain dilestarikan dalam dua bentuk di atas, kebudayaan lokal juga dapat dilestarikan dengan cara mengenal budaya itu sendiri. Dengan demikian, setidaknya dapat diantisipasi pembajakan kebudayaan yang dilakukan oleh negara lain. Persoalan yang sering terjadi dalam masyarakat adalah terkadang tidak merasa bangga terhadap produk atau kebudayaan sendiri. Kita lebih bangga terhadap budaya-budaya impor yang sebenarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagai orang Timur. Budaya lokal mulai hilang di ikis zaman oleh sebab masyarakat, khususnya generasi muda yang kurang memiliki kesadaran untuk melestarikannya. Akibatnya, kita baru bersuara ketika negara lain sukses dan terkenal dengan budaya yang mereka ambil secara diam-diam. Next topic is upaya pemerintah dalam melestarikan warisan budaya. Jadi, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka melestarikan warisan budaya sekaligus sebagai upaya pencegahan terjadi klaim budaya Indonesia oleh negara-negara asing selama ini adalah pemerintah bekerja sama dengan penyelenggara kepemerintahan mulai dari kementerian, pemerintah pusat dan pemerintah daerah seperti gubernur, bupati atau wali kota yang saling bekerja sama dan turut serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian budaya lokal Indonesia yang tidak boleh punah ditelan zaman. Salah satunya adalah pemerintah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan melakukan langkah-langkah seperti: pertama, mendaftarkan warisan budaya tak benda ke United Nations of Educational, Scientific, and Cultural Organization atau yang biasa disebut dengan UNESCO. Yang kedua adalah menegakkan pemerintah daerah untuk melakukan penelitian dan memperkuat warisan budaya melalui festival-festival kebudayaan yang mengangkat tema lokal dengan turut memperdayakan para seniman lokal untuk berpartisipasi dalam festival tersebut. Dan yang ketiga, itu melakukan dokumentasi dan pencatatan untuk penetapan pusaka warisan budaya tak benda milik Indonesia dengan hak paten yang disinyalir kurang lebih telah tercatat sebanyak 444 penetapan. Selain peranan pemerintah, peranan masyarakat juga sangat besar dan tak kalah pentingnya karena peranan masyarakat dapat mempengaruhi lingkungan di sekitarnya dan dapat meningkatkan semangat kebangsaan untuk melindungi warisan budaya lokal sebagai aset bangsa. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan cara mengenali serta bangga akan budaya daerahnya, meningkatkan kecintaan untuk memakai produk-produk lokal daripada produk-produk luar negeri, dan mengajak orang-orang di sekitarnya untuk turut serta menjadi bagian dari rakyat Indonesia yang mencintai budaya dan adat istiadat negaranya sendiri, serta menurunkannya kepada generasi-generasi berikutnya. Dengan adanya dasar hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap warisan budaya lokal Indonesia dan peranan pemerintah serta masyarakat untuk saling bekerja sama dan berpegangan tangan, diharapkan mampu menjaga warisan budaya lokal Indonesia dari tangan negara-negara asing yang terus-menerus telah mengklaim budaya Indonesia sebagai budaya mereka dan dapat tetap menjadikan warisan budaya lokal Indonesia menjadi aset negara Indonesia yang tidak akan punah. Well, the last is conclusion. Well, our conclusion about these materials is local culture is an asset of the Indonesian state that must receive attention, especially in current era of globalization. National culture is an important part of the Indonesian state which can be developed and managed as well as possible.
Jadi ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan budaya lokal tersebut. Di antaranya, pertama, menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya budaya sebagai diri bangsa. Kedua, ikut melestarikan budaya dengan cara berpartisipasi dalam pelestarian dan pelaksanaan. Dan yang terakhir adalah mempelajarinya dan ikut mensosialisasikan kepada orang lain sehingga mereka tertarik untuk ikut menjaga atau melestarikannya, bahkan mempertahankannya. Mungkin sekian dulu dari kami. Well, that's it from us. Maybe there is some mistake or wrong definition. I hope you understand because we are still learning about it. And if you guys have any question, just contact us. Mungkin sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.